Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi adik-adik sekalian yang bisa mengakses video ini kapanpun dan dimanapun kalian berada. Hai, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alfian Matei dari SMK YDK Manado. Hari ini saya sebagai guru matematika SMK YDK Manado akan membagikan suatu ilmu yang sangat-sangat menarik bagi adik-adik sekalian. Hari ini kita akan mempelajari satu materi yang berjudul lingkaran. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan banyak sekali objek yang berbentuk lingkaran. Nah, sebelum kita lebih jauh masuk dalam materi, saya akan ingatkan sekali lagi apa yang menjadi capaian pembelajaran kita hari ini. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah, dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kebanyakan dari objek-objek di sekitar kita berbentuk lingkaran. Kita mulai dari contoh yang paling sederhana. Di rumah adik-adik mungkin ada jam dinding yang berbentuk lingkaran. Atau di sekitar adik-adik ada yang membawa sepeda di mana rodanya berbentuk lingkaran. Atau mungkin adik-adik yang sering ke kolam ataupun pergi ke pantai melihat pelampung yang berbentuk lingkaran. Kenapa benda-benda tersebut bisa berbentuk lingkaran? Nah, adik-adik, pada waktu kita SMP dan SD mungkin kita sudah pernah mempelajari yang namanya unsur-unsur pada lingkaran. Salah satunya sudah saya sebutkan tadi, yaitu radius atau jari-jari. Dan unsur-unsur yang lainnya adalah diameter. Kemudian kita juga punya yang namanya apotema, tali busur, juring, tembereng. Nah, semua unsur-unsur tersebut sudah kita pernah pelajari waktu SD dan SMP. Hari ini kita akan mempelajari satu hal yang baru, yaitu sudut pusat. Atau mungkin dari adik-adik sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan sudut pusat. Nah, sudut pusat adalah sebuah sudut dalam sebuah lingkaran yang titik sudutnya berada pada titik pusat pada lingkaran. Makanya namanya adalah sudut pusat. Selain dari sudut pusat, kita juga punya yang namanya sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada pada lingkaran. Nah, kesamaan dari sudut pusat dan sudut keliling ini adalah kedua-duanya menghadap pada suatu busur pada lingkaran. Nah, adik-adik, setelah kita memahami soal sudut pusat dan sudut keliling, kali ini saya akan ajak kita untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi soal sudut pusat dan sudut keliling. Nah, diketahui sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan perosotan di salah satu pinggirnya. Pihak pengelola ceritanya ingin memberikan penerangan di area sekitar perosotan dengan sebuah lampu yang akan diletakkan pada pinggir kolam yang bisa menerangi daerah dengan besar sudut 30 derajat. Nah, dengan kata lain, kita bicara soal sudut keliling. Nah, bagaimana jika lampu yang awalnya tadi diletakkan pada pinggir kolam akan dipindahkan ke pusat kolam? Untuk memudahkan, saya berikan di sini ada ilustrasi dalam sebuah lingkaran. Yang awalnya titiknya ada pada lingkaran, sekarang dipindahkan di pusat lingkaran. Pertanyaannya, apakah bisa lampu dengan penyinaran pada sudut 30 derajat bisa menyinari daerah yang sama, tapi dipindahkan di pusat lingkaran? Apakah lampu tersebut bisa menyinari perosotan dengan tepat? Jawabannya tidak. Berapa sudut yang diperlukan untuk dapat menyinari perosotan, area perosotan yang sama, tapi melalui sudut pusat? Oke, adik-adik bisa bereksperimen melalui gambar lingkaran yang diukur dengan busur derajat. Berapakah sudut yang diperlukan? Jika kita punya sudut 30 derajat pada sudut keliling, berapakah sudut yang diperlukan untuk menyinari daerah yang sama melalui titik pusat? Selanjutnya, kita akan bereksperimen dengan sudut-sudut yang berbeda. Bayangkan jika kita punya sebuah lampu yang bisa menerangi daerah perosotan tadi, tapi sudutnya bukan lagi 30 derajat, melainkan 45 derajat. Jika kita punya sudut keliling 45 derajat, berapakah sudut pusat yang diperlukan untuk dapat menyinari busur yang sama dengan sudut keliling dengan sudut 45 derajat? Jika dengan sudut 50 derajat, berapakah sudut pusat yang diperlukan?
Jika sudut kelilingnya adalah 75 derajat, berapakah sudut pusat yang diperlukan? Nah, nilai-nilai tersebut silakan kalian letakkan di tabel di samping berikut. Alfa adalah sudut pusat dan theta adalah sudut keliling yang kalian gunakan untuk bisa menentukan daerah yang bisa diterangi. Adik-adik, berdasarkan hasil pada tabel tadi, apakah adik-adik bisa melihat suatu kemiripan antara sudut alfa dan sudut theta? Apakah adik-adik bisa melihat ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Jika bisa, saya minta kalian untuk bisa membuat hubungan antara mereka berdua dalam suatu kalimat. Dalam suatu kalimat deskriptif yang mungkin kalian bisa gunakan bahasa yang bisa kalian pahami dengan baik. Nah, setelah adik-adik bisa memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, coba adik-adik bisa kerjakan soal ini untuk dapat lebih memahami lagi tentang sudut pusat dan sudut keliling. Dan akhir kata, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bisa memberikan perhatian dan bisa mempelajari bersama-sama dengan saya tentang sudut pusat, sudut keliling, dan lingkaran. Terima kasih.